Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dona Saputri Beruginting. NPM saya 1802022. Saya dari kelas MIP 1801 STMIK Budi Dharma, Medan. Hari ini saya akan mempresentasikan judul kelompok saya yang berjudul Memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer. Berikut ini adalah sajian yang terkait dengan memori. Yang pertama adalah definisi manajemen memori. Manajemen memori atau memory manager adalah salah satu bagian sistem operasi yang mempengaruhi dalam menentukan proses mana yang diletakkan pada antrian. Manajemen memori DOS merupakan mekanisme pengaturan memori pada sistem operasi DOS. Sistem operasi berjalan dalam modus real dengan arsitektur berbasis prosesor Intel x86. Ada beberapa macam jenis memori, diantaranya yang pertama, memori kerja, yaitu ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, RAM, KK memori. Lalu yang kedua, memori dukung, floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Yang kedua, manajemen memori terdapat dua, yaitu manajemen memori statis dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Yang kedua, manajemen memori dinamis dengan pemartisian dinamis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Manajemen memori berdasarkan alokasi terdapat dua, yaitu yang pertama, alokasi memori berurutan atau contiguous allocation. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Kelebihannya sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangannya, memori boros, tidak dapat disisip apabila tidak ada satu blok memori yang mencukupi. Lalu yang kedua, ada alokasi memori tak berurutan atau non-contiguous allocation. Program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen, berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page. Kelebihannya, sistem dapat dimanfaatkan memori utama secara lebih efisien, dan sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Kekurangannya, memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak yang berserakan tidak terpakai. C. Penggunaan memori. Pencocokan ukuran informasi ke penggalan memori kerja disebut sebagai fit. Bagian dari memori kerja yang tidak terpakai dan letaknya tersebar di banyak wilayah memori kerja disebut sebagai fragmen. Peristiwa terjadinya fragmen disebut fragmentasi.
Beberapa jenis strategi pencocokan antara lain: yang pertama, cocok pertama atau first fit. Pencocokan terjadi menurut antrian informasi. Yang kedua, cocok pertama berdaur atau circle first fit. Pencocokan tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama, tetapi dapat dilakukan setelah terjadi pencocokan sebelumnya. Yang ketiga, cocok terbaik atau best fit. Pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukurannya pas. Keempat, cocok terburuk atau worst fit. Informasi akan menempati penggalan yang ukurannya terbesar. Fragmentasi, menurut prosesnya terdapat dua macam, yaitu fragmentasi internal dan fragmentasi eksternal. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori sangat penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Berikut ini akan saya sebutkan fungsi manajemen memori. Di antaranya, yang pertama, mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mengalokasikan memori dari proses yang telah selesai. Keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping atau packing. Terdapat dua, yaitu satu, manajemen tanpa swapping atau packing, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi, yang terdiri dari monoprogramming, dan yang kedua multiprogramming. Strategi penempatan program ke partisi. Satu antrian tunggal untuk semua partisi. Keuntungannya lebih fleksibel, serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahannya, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Satu antrian untuk tiap partisi atau banyak antrian untuk seluruh partisi. Keuntungannya, meminimalkan pemborosan memori. Kelemahannya, dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi lain kosong. Yang kedua, manajemen dengan swapping atau pegging. Swapping adalah pemindahan proses dari memori utama ke disk dan kembali lagi. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan dari presentasi saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.